Ike, ini mungkin banyak pendengar yang belum tahu ya soal Hokiku Jaya Abadi. Nah, usaha ini Hokiku Jaya Abadi ini usaha seperti apa, Mbak Ike? Iya, jadi Hokiku Jaya Abadi ini mungkin teman-teman banyak yang menyebutnya dengan Hokiku Bumbu ya, karena kita memang di dunia kuliner. Jadi di dunia F&B lah lebih kerennya begitu, food and beverage. Jadi kita lebih concern ke masakan gitu. Jadi kebetulan suami saya seorang chef. Jadi beliau yang meracik bumbu-bumbu dari produk Hokiku ini. Hokiku, ya kalau saya sih bagian marketing, Mbak. Iya. Jadi ada 6 produk ini ya, Mbak ya yang ditawarkan Hokiku Bumbu ya. Sebenarnya produk kita banyak, ada 10 varian. Ada 10 varian. 10 produk yang kami bawa ini ada 5. Karena 5 produk ini yang tahan di suhu ruang. Oh gitu. Yang lainnya harus di frozen. Harus di frozen. Jadi nggak bisa bawa kemana-mana. Kecuali kalau kita mungkin ada acara pameran, lalu kita ada untuk cooking class kayak gitu, baru kita semua bawa kayak gitu, Mbak Sylvie. Gitu. Iya. Dari semua usaha kan memang usaha rumahan itu kan banyak ya, Mbak ya. Kenapa harus memilih usaha dari bumbu sendiri? Alasannya kenapa ini, Mbak? Ya, karena kan istilahnya kalau makan-makan ini kan pokok sekali ya. Iya. Kita ini apalagi Mbak Emak ini kalau ketemu tuh pasti yang dibahas makanan. Jadi produk kita ini mungkin teman-teman belum banyak yang mengenal karena kita memang belum display atau menitipkan produk kita itu ke mungkin ke toko-toko. Kita display belum karena memang masih UMKM menuju ke sana. Karena juga produk kami ini harus diedukasi, Mbak Sylvie. Karena belum banyak yang belum tahu. Familiar. Jadi misalnya kayak gini, kita ada namanya bumbu bubuk perasa, seasoning powder. Jadi kalau misalnya Mbak Sylvie di rumah masak pakai bumbu yang produk M atau R itu kan masih ditambah dengan garam, lada, penyedap. Lah kalau pakai bumbu kita ini Mbak sudah mix. Oh, jadi sudah campuran semuanya sudah campuran, mau kurang asin, mau kurang gurih, tinggal nambahkan aja ini. Oh, gitu. Mungkin tambah gula aja. Jadi praktis dan simpel. Oh, tapi itu gunanya beda-beda berarti, Mbak. Yang satunya untuk bumbu MSG-nya atau yang lainnya nanti untuk bumbu raci nasi goreng atau seperti apa nih? Seperti itu ya, Mbak. Ya. Jadi nanti kalau misalnya Mbak Sylvie mau masak nasi goreng misalnya, bumbunya tinggalin aja bumbu perasa. Kita juga punya produk ini bumbu kecap campur. Mix seasoning ini sama minyak bawang, garlic oil. Jadi 3 bumbu ini yang basic ya, yang paten. Jadi misalnya mau masak apa aja pakai ini. Pakai gitu, ketiga itu ya. Ya. Ini ada lagi satu namanya bumbu lada hitam. Bumbu lada hitam. Ini kalau barbekyuan boleh jalan gitu. Sekarang kan lagi musim kayak gitu-gitu kan. Musim, iya. Terus ini kita juga launching baru yang ini barbecue. Jadi kalau misalnya teman-teman mau biasanya sekarang barbekyuan ya ini pakai barbecue sama lada hitam ini udah enak banget. Gitu, inovasi yang luar biasa ya. Jadi teman-teman nggak usah repot untuk nyari bahan-bahan dasarnya yang kadang-kadang susah juga dicari ya, Mbak ya. Gitu. Jadi untuk usaha ini Mbak, kepikiran untuk bikin usaha ini kan masuk dalam hampir kuliner gitu ya. Masak-masakan bumbu-bumbuan ini sejak kapan, Mbak Ike? Ya. Sebenarnya kalau bumbu ini ya itu tadi karena suami saya seorang chef itu sebenarnya beliau sudah lama. Beliau dulu kan di Jakarta dari 98. 98 lalu beliau bikin bumbu-bumbu ini untuk kita masak, kan kita punya usaha rumah makan juga Mbak Sylvie. Gitu. Ya, jadi beliau masak untuk kita aja gitu loh, untuk di resto kami. Lalu banyak tawaran dari berbagai teman mau buka kafe, buka resto. Jadi sekalian suami saya bikinkan menu. Resep kayak gitu, jadi sekalian bikin bumbunya ini ya kita nanti repeat ordernya ke sana, gitu. Tapi kemasan yang 1 kilo. Jadi misalnya kafe A gitu kan, produknya masakannya ini sama suami dikasih bumbu itu gitu loh. Lah ini bumbu yang kita kemas dalam kemasan 250 sampai 300 gram ini pandemi kemarin tuh Mbak. Yang baru bisa biasanya kan kita supplier juga kan untuk cafe resto yang resepnya dibikinkan suami saya menunya. Lah ini kemarin itu karena pandemi Covid, jadi kan sepi mereka Mbak. Nah, kita pun juga sepi, nggak ada orderan. Lalu suatu ketika ada teman-teman ke rumah nih. Wah, pas hujan-hujan, kebetulan kita punya
frozen bakso gitu kan. Bikin bakso sebentar, tunggu gitu. Cepet makan, kok enak kata teman-teman. Ya aku pakai bumbu ini gitu. Loh, mau dong kita. Lah akhirnya kita baru kepikiran, oh ya enak dikemas ya. Ya itu dari situ, dari teman-teman, dari saudara-saudara, barulah kita bikin kemasan yang segini nih Mbak, 250 sampai 300 gram kayak gitu. Oke. Startupnya lucu ya. Jadi dimulai dari nggak sengaja. Dari gak sengajaan akhirnya keterusan. Iya. Tapi kalau di dalam perintisan Hokiko bumbu sendiri, kendala apa saja nih Mbak yang pernah dihadapi Mbak Ika sama suami ketika merintis usaha sendiri? Ya, kalau merintis usaha sendiri sih sebenarnya memang bukan di bumbu ini ya Mbak, karena kita rumah makan sih sebenarnya. Kita dijajak ada rumah makan waktu itu karena memang tempatnya sewa, jadi kita break dulu, break, terus lalu kita yaitu tadi kebetulan kita juga punya tim konsultan F&B, jadi kita kelola beberapa cafe resto. Gitu. Tapi concernnya tetap di tetap di kuliner lah kita gitu. Dari sana baru kita merintis ini dengan apa ya, sekali jalan. Jadi sekali dayung 2-3 bulan terlampaui Mbak. Mantap. Jadi seperti itu. Jadi kita ada beberapa cafe resto memang yang sampai saat ini kita kelola. Jadi kita juga bahan baku kita yang suplai seperti itu. Kalau sebenarnya kendala pasti di sisi modal. Itu yang memang rada susah gampang ya. Karena kan kita untuk stok bahan baku juga kalau kepingin harga lebih murah pasti kita kan belanjanya lebih besar. Kayak gitu ya. Itu tapi sebenarnya bukan menjadikan kendala utama karena kan selama kita usaha pasti ada jalan seperti itu. Pasti kita ada stok walaupun nggak banyak. Jadi karena permintaan ini lebih ke teman-teman saudara gitu. Kalau pasar umum sih sebenarnya sudah banyak juga. Cuman memang kita belum display di toko-toko aja. Seperti itu. Jadi masih ke orang-orang sekeliling online juga lah. Seperti itu. Iya, baik. Ya pasti berbagai usaha itu ada mulus tidaknya ya, seperti yang tadi disampaikan Mbak Ike. Mbak Ike, kalau untuk nama Hokiko sendiri, nah ini ide dari mana ini nama Hokiko? Kenapa pilih nama Hokiko? Iya. Hokiko ejaannya juga KOE gitu kan. Itu saya sempat KU gitu bener ya. Saya sempat keliru tadi bahkan 3 kali salah penyebutan. Aduh, mohon maaf ini. Iya, enggak apa-apa Mbak, karena belum terbiasa ya. Iya. Kalau Hokiko ini kan saya kepingin segala sesuatu usaha yang kita jalankan itu pasti beruntung ya. Hoki ini kan beruntung. Iya betul dalam bahasa Inggris. Ya, hoki itu beruntung, punya ini kita. Jadi siapapun yang menyebutkan produk kita pasti beruntung. Hokiko gitu. Padahal kan kunya kita gitu loh. Kalau misalnya Mbak Silvi coba sebut ya Hokiko ya, keberuntungannya Mbak Silvi gitu loh. Tapi awalnya begini Mbak, dulu saya sempat kerja di dunia insuran ya. Di insuran itu kebetulan salah satu perusahaan yang tempat saya bekerja itu punya produk namanya Semuaku. Jadi insuran itu ada rumahku, siswaku, mobilku gitu kan. Kok kayaknya asik gitu loh ya. Terus begitu saya punya usaha rumah makan, dulu pertama kali kita buka itu tagline-nya juga warungku. Ejaan lama warung kowe gitu ya. Makanya kenapa produk bumbu ini juga saya namai Hokiko, biar orang merasa brandingku ini kayaknya punya Mbak Ike gitu. Jadi sekalian kayak gitu Mbak, idenya gitu. Idenya gitu. Jadi nggak panjang-panjang langsung Hokiko gini. Soalnya kebanyakan biasanya yang usaha gitu diambil dari nama orangnya, terus kemudian atau nama anaknya yang sering itu warung apa, warung warung apa gitu namanya. Kemudian Mbak, keistimewaan dari bumbu masak Hokiko ini dibandingkan bumbu lainnya bisa dideskripsikan seperti apa Mbak Ika? Jadi bumbu Hokiko ini yang pasti lebih simpel, praktis, dan pasti dijamin enak Mbak. Jadi ketagihan. Banyak customer kita yang rumahan atau yang mereka resto juga itu begitu pakai produk kita kan nggak ribet. Ya kayak yang tadi saya bilang tadi langsung jadi satu ya. Yang kecap campur ini kita juga sudah mix. Ini ada kecap manis, kecap asin, saus tiram. Jadi sudah tidak menambahkan lain-lain. Jadi cuma 2 bumbu ini aja cukup. Nanti setelah masakan sudah siap saji mau diangkat, tinggal tambahkan bumbu minyak bawang putih ini, garlic oil. Jadi untuk penguat rasa, aroma dan pasti lebih enak kayak gitu. Jadi kalau kita sudah biasa pakai ini, pakai yang lain jadi bingung takarannya. Kayak gitu. Jadi ini sudah simpel sekali. Saya di rumah pakai ini. Habis gitu ya bingung juga.
Karena masakannya jadi amburadul. Karena kadang-kadang takarannya per orang beda. Betul, ya. Gulanya seberapa, micinnya berapa, gitu-gitu. Jadi ya. pasti lebih simpel aja, lebih enak. Karena kalau misalnya Mbak Silvi nanti di rumah juga gitu, misalnya Mbak mau masak sup atau bakso gitu ya, tinggal 2 bumbu ini aja cukup. Praktis sekali, cepat. Rebus air, masukkan bawang prenya. Begitu udah mendidih gitu. Tinggal masukkan pentolnya, kasih 2 bumbu ini. Selesai. Simpel sekali. Iya. Jadi nggak kebanyakan bumbu di dapur, kadang berjajar-jajar. Udah nggak perlu sudah. Oke, siap. Dan lebih ekonomis, Mbak. Ekonomisnya gimana? Pasti lebih ekonomis. Ekonomisnya gimana nih? Emang dibanderol dengan harga gimana Mbak Ika? Adakah promo? Ada. Biasanya emak-emak ini nyari promo ini. Jadi kita pasti ada promo juga. Teman-teman yang reseller juga kita ada harga khusus ya, gitu seperti itu. Jadi lebih ekonomis karena ya itu tadi sudah nggak pakai banyak bumbu di rumah, karena hanya 2, 3, 4 bumbu ini kita sudah oke, mau masak apa aja sudah tinggal takarannya aja. Tinggal dituangin aja ya Mbak. Tinggal tuang aja. Mbak Ika, kenapa cuman di kemasan 250 sampai 500? Apakah ada kemasan lain mungkin? Keinginannya begitu Mbak Silvi. Sebenarnya banyak permintaan. Mbak, kenapa nggak di saset aja ya? Next project ya, karena mesin sasetnya ini lumayan investasinya. Modalnya sekali lagi ya. Nunggu bantuan dari kementerian ini kayaknya sudah mengajukan nih. Iya. Gitu Mbak. Berjalan 1 tahun ini, tapi dari usaha Hokiku apa nih kesan dan pesan dari Mbak Ika sendiri? Ya kalau bisa semuanya udah pakai ini Mbak. Pakai Hokiku di rumah tangga, karena ya itu tadi simple. Jadi siapapun yang masak pasti enak. Dijamin endul gitu katanya Mama tuh, endulita. Iya, sementara ini Mbak Ika sepertinya ada pendengar yang mau bertanya ini. Oh iya, yang mau ke Gatekeeper. Oke. Zevia di sini. Oh ya, Zevia. Silahkan Zevia. Ada Pak Arif warga Genteng ini menanyakan, untuk bumbu Hokiku bisa dibeli di mana saja? Baik, monggo Mbak Ika dijawab pertanyaan dari Pak Arif ya. Sementara japri saya dulu ya Pak. Karena kita belum display di toko-toko. Jadi tapi nanti kedepannya pasti gitu loh. Karena kan kita sudah mulai hitung-hitung, yaitu tadi untuk investasi mesin sasetnya. Lalu nanti karena mungkin kalau yang belum pernah makan masakannya dari suami saya atau dari tempat kuliner kita, mereka mungkin beli 1 bumbu ini masih pikir Mbak. Jadi kalau kemasannya lebih kecil, mungkin mereka udah nggak mikir ya. Tapi karena kemasan kita segini, karena ini rata-rata harga di atas 30 Mbak. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya kemasan kecil kan pasti lebih terjangkau. Dan ini masih hitung-hitungan juga. Mau dibikin yang kemasan lebih kecil, yang 100 atau 150 gram lah. Nanti kita bikin kayak gitu. Oke, siap. Langsung ke Mbak Ika untuk pertanyaan pertama tadi berkaitan dengan sertifikat halal Hokiku bumbu. Nah, ini seperti apa Mbak Ika? Iya, pertanyaan bagus sekali ya Mbak Dewi. Ini mungkin juga pelaku UMKM ini kayaknya ya. Jadi gini, memang kita pelaku UMKM dengan produk-produk yang kita punya dan teman-teman juga punya, memang harus Mbak legalitas ini. Pertama, memang kita harus ngikutin yang namanya KPK. Jadi pelatihan keamanan pangan. Jadi kita juga sudah punya sertifikat keamanan pangan. Itu yang pertama yang kita harus punya. Lalu yang kedua, kita juga harus punya PIRT Mbak. Ini semua produk saya sudah PIRT. Jadi pangan industri rumah tangga itu yang dikeluarkan sama Dinas Kesehatan. Lalu MUI halal, kita juga semua produk kita sudah halal. Ini dari MUI provinsi. Nah, itu prosesnya sih nggak segampang apa yang dilihat orang gitu ya. Panjang. Kayak gitu, makanya kenapa banyak teman-teman yang kadang-kadang nggak mau masuk ke komunitas ataupun mereka mengurus perizinan sertifikat ini karena ribet. Katanya mereka begitu. Padahal kalau dilalui sih sebenarnya enggak. Demi apa? Demi produk kita itu bisa legalitasnya. Terus customer juga merasa aman karena sudah sudah PRT, sudah halal. Lalu kalau BPOM ini kita masih dalam pengurusan karena BPOM ini lebih ribet lagi ya. Karena kan produk kita ada yang frozen Mbak. Kalau frozen itu tidak cukup PRT, harus
BPOM. BPOM ini pokoknya udah lama sekali, udah setahun ini masih belum. Lalu kita juga sudah untuk brand atau merek. Merek kita sudah mendaftar, cuman belum turun karena juga proses lama. Jadi itu dari HAKI ya, hak kekayaan intelektual, itu yang di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Nah itu katanya, makanya saya kemarin juga gitu. Oh, ini dilindungi oleh HAKI ya produk kita itu, karena yaitu tadi kekayaan intelektual ini ternyata nggak apa yang orang pikirkan gitu. Ternyata luar biasa sekali produk kita itu sampai di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi karena banyak juga teman-teman yang ini apa sih bedanya hak cipta, hak paten, terus brand merek itu ternyata penjelasannya lumayan serumit itu ya, panjang sekali. Jadi jangan khawatir, produk Hokiku Bumbu ini sudah halal. Oke, begitu Mbak. Fungsi lainnya nih Mbak, kan belum banyak yang tahu. Ini kira-kira untuk masakan apa aja sih sebenarnya yang bisa menggunakan produk Hokiku? Ya itu tadi Mbak, semua masakan apa aja ya dengan produk tadi yang powder sama kecap ini. Kalau kecap ini masakan yang misalnya mengandung kecap kayak misalnya capcay, mie goreng, tongseng, ayam kecap mungkin, atau daging yang kecap itu pakai ini. Gitu. Atau mungkin mau dimasak lada hitam. Nah, lada hitam ini mau tahu, mau tempe, mau daging, mau ayam bisa. Kayak gitu. Terus kita ada juga bumbu yang tadi saya bilang frozen itu, kita ada saus padang, belacan, ada saus tiram, ada asam manis, barbecue, ini juga gitu. Jadi sausnya ini buat masak apa aja bisa. Gitu. Tergantung dari kebutuhan makanannya. Tergantung mereka mau masak pakai bahan baku apa, ya bumbunya pakai punya Hokiku. Gitu. Iya, Mbak Ike, terakhir ini kalau teman-teman yang mau order ini harus WA ke Mbak Ike atau Chatpri ya. Nah ini bisa dibagikan kontaknya atau bisa dibagikan bisa. Media sosialnya Mbak Ike. Ya, jadi langsung aja nanti Jabri ya teman-teman pendengar Bintang Tenggara, langsung di nomor saya 0821 3154 3535. 3535. Ya, dicatat ya teman-teman ya. Aja. Lalu juga bisa di Instagram Hokiku Hoki_kue. Hoki itu Instagram. Itu juga di Facebook bisa juga Hokiku gitu. Di Facebook juga ada. Baik, langsung DM gitu bisa ya, Mbak. Di Shopee kita juga ada. Oh, Shopee ya. Shopee. Nama Shopee, tokonya apa ini, Mbak? Sama, Hokiku Jaya Abadi. Iya. Lalu kita juga ada di Ladara. Ladara ada beberapa sih, di Tokopedia juga ada. Sudah sedia di marketplace ya. Betul. Jadi dari sana pun kita juga ada orderan. Kemarin juga dari Jakarta, dari Jambi kita udah kirim ke sana. Sebenarnya ke seluruh Indonesia, tapi sementara itu tadi masih teman saudara karena mereka udah biasa makan masakan kita. Iya, gitu, start out sementara. Baik. Iya, terima kasih Mbak Ike sore hari ini sudah menemani saya di talk show. Di talk show Siapa Kita. Nah, ini kita dari teman-teman Hokiku Jaya Abadi. Sayang sekali ya karena waktunya sudah hampir habis. Jadi kita akan tutup sebentar teman dengan Mbak Ike Pradita ya, selaku owner Hokiku Jaya Abadi. Terima kasih Mbak Ike, semoga kedepannya untuk Hokiku Bumbu ini semakin lancar, maju, dan harapannya teman-teman di Banyuwangi ini bisa termotivasi lah dengan usaha UMKM dari Mbak Ike sendiri. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Silvi, selamat sore. Selamat sore Mbak.